Judul yang berikutnya. Surga sudah ya, perbedaan surga. Itu sogok dan suap. Ya. Sogok dan suap. Sogok itu, suap itu dalam bahasa Arabnya riswah. Pernah dengar? Itu sangat populer dipakai di Malaysia. Ruswah. Orang yang menyogok disebut dengan ar-rasi. Ar-rasi. Perbuatannya riswah. Orang yang memberi sogok adalah murtasi. Dalam hadis dikatakan la'anallahu ar-rasi wal murtasi walladzi yamsi bainahuma. Dikutuk oleh Allah orang yang menyogok, orang yang menerima sogok, dan orang yang menjadi perantara sogok. Kulluhum finnar, kata Rasulullah. Semua mereka adalah masuk neraka. Jadi masuk neraka semuanya. Sogok-sogok itu. Nah, macam-macam jenis sogoknya itu. Nah, di dalam kitab Bible, kitab Injil, sogok itu sangat jelek sekali namanya, perbuatannya, di saat seorang murid Yesus, murid Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot menerima sogok. Cari kitab apa, pasal berapa, ayat berapa. Yudas menerima sogok 30 keping emas. Udah pernah dibuka kan ya itu mereka? Udah. 30 keping emas menyogok Yudas. Murid yang berkhianat. Gara-gara menyogok dia berkhianat. Kalau tidak disogok dia tidak berkhianat. Lalu dia bekerja samalah dengan tentara Pilatus, tentara Romawi yang menguasai Palestina. Dan bekerja sama pula dengan orang Yahudi. Yahudi ini tidak senang dengan Nabi Isa. Karena Nabi Isa ini melanggar aturan Yahudi. Umpamanya aturan hari Sabtu. Hari Sabtu oleh Yahudi tidak boleh kegiatan apapun, pray. Tahu-tahu Nabi Isa mengutip gandum, mengambil gandum di hari Sabat, hari Sabtu. Sudah itu Nabi Isa meniadakan atau melarang hukum Taurat, hukum rajam. Ada seorang wanita tertangkap basah. Dia berbuat cabul. Dibawalah kepada Nabi Isa. Hei Yesus, Isa, wanita ini kami tangkap. Dia berbuat cabul. Hukum rajamlah dia menurut hukum Taurat. Oke, kata Nabi Isa. Lalu orang tadi dilihatlah oleh Nabi Isa. Tapi ini tidak begitu populer ya. Ada yang menyebutkan wanita tunasusila itu ada tai lalat di bawah dagunya. Jadi dilirik oleh Nabi Isa. Rata-rata laki-laki yang membawanya itu melihat ke tai lalat di bawah dagu itu. Berarti dia sudah pernah bergaul dengan wanita itu sebelumnya. Berarti orang ini orang yang tidak bagus juga yang menangkapnya. Orang yang menangkapnya itu, yang ditangkap jelas wanita yang tidak bagus, yang menangkapnya juga tidak bagus. Nah, dilihat lirikan matanya oleh Nabi Isa. Lalu apa kata Nabi Isa? Betul, kalian mau menghukum wanita ini hukum rajam, dilempar dengan batu, dikuburkan badannya setengah di pasir, lalu sama-sama dilempar dengan batu. Silakan, kata Nabi Isa, tapi dengan syarat orang yang tidak berdosalah yang pertama kali melemparkan batu itu kepada wanita ini. Tapi kalian jangan berbohong katanya. Jangan berdusta. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa,
kalianlah yang akan melemparkan batu pertama kepada wanita ini, hukum rajam. Nah, lirik-lirikan sama dia. Senyum dia, kenapa? Tahu dia di dalam hati kita. Kita menangkap wanita itu bukan karena dia berbuat noda, tapi karena kita itu cemburu karena dia sudah bersama orang lain lagi. Nah, lalu ditangkap, bukan sengaja mau menghukumnya, tapi karena kecemburuan. Lalu orang tadi pergi, tidak bisa berdusta di hadapan Nabi Isa. Nabi Isa tahu apa yang ada dalam hati orang itu. Setelah semuanya pergi, apa kata Nabi Isa? Hei, wanita tunasusila, pulanglah kamu. Dapat daftar ya. Pulanglah kamu dan bertaubatlah kamu dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau tadi tidak ada orang yang melemparmu dengan batu, aku juga tidak akan melemparmu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, jadi Nabi Isa dianggap melanggar hari Sabtu, juga tidak melakukan hukum rajam, ditambah pula dengan dicarikan murid tadi yang berkhianat terhadap Nabi Isa. Nah, muridnya itu bernama Yudas Iskariot. Coba baca siapa? Siapa nama? Baca ayat berapa? Kitab apa? Matius pasal 26 ayat 15. Apa katanya? Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Kamu membayar 30 uang perak kepadanya. Dan dari saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, itulah dia. Jadi murid yang berkhianat itu namanya Yudas Iskariot. Gara-gara sogok. Banyak orang tidak adil dalam memutuskan pemilu gara-gara sogok. Tidak adil dalam pilkada, seharusnya dia menang malah menjadi kalah gara-gara sogok. Jadi besar sekali bahaya sogok itu. Makanya disebut dalam hadis tadi, la'anallahu ar-rasi. Allah mengutuk orang yang menyogok. Wa Allah la'anallahu ar-rasi wal murtasi, dan orang yang menerima sogok. Wa ma bainahuma, dan orang-orang yang menjadi perantara antara keduanya. Kulluhum finnar. Seluruhnya masuk dalam neraka. Nah, coba lihat lagi apa bahaya sogok. Buat itu ketik, boleh jawabannya dari Islam, boleh dari agama lain. Bahaya sogok adalah apa katanya? Apa bahaya sogok itu? Siapa yang ketemu duluan? Ada? Bahaya sogok menurut apa itu yang ada di situ? Menurut? Itu menurut Islam. Boleh. Yang menurut secara umum, menurut hukum umum juga boleh. Apa bahayanya? Silakan. Yang pertama, merusak keadilan. Betul. Bukan mengambil proses keadilan dengan mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu di atas kepentingan umum. Iya. Dan hukum yang berlaku. Ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak adil dan merugikan orang yang berhak. Yang kedua, menunjukkan kepercayaan. Yang ketiga, memperkuat korupsi. Yang keempat, dosa dan diadukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menghilangkan keberkahan. Nah, itu dia, menghilangkan keberkahan. Akibat sogok itu orang kaya menang terus, orang miskin kalah terus walaupun dia benar. Siapa lagi yang ketemu bahaya sogok? Ada. Maksudnya supaya bervariasi pengetahuan kita tentang bahaya sogok. Romi ketemu? Belum ketemu. Bahaya sogok itu biasanya dalam filsafat hukum. Apa bahaya? Atau akibat dia. Atau dampak negatif dari sogok. Boleh. Bahasanya boleh ditukar-tukar. Apa judulnya tuh? Menyogok adalah penyakit bahaya yang menyebabkan kebinasaan dan datangnya azab yang berada di tengah masyarakat. Penyakit ini dapat menghilangkan wibawa dan harga diri seseorang. Disia-siakan hak dan tersebarnya kezaliman. Gitu ya. Mungkin sudah Ustaz ceritakan kemarin tentang siapa? Hitler.
Sudah pernah dengar cerita Hitler? Hah? Macam mana cerita Hitler? Hitler ini menangkap ayam. Iya kan? Ayam ini ditangkap, disuruhnya tentaranya menangkap anak buah, ditangkap. Sudah itu diletaknya di tangan kanannya. Kemudian dia membawa di sekeliling tentaranya, dicabutinya bulu ayam dari satu-satu dengan tangan kiri. Tangan kanannya memegang ayam jantan, tangan kiri mencabuti bulu. Keok, keok, kata ayam. Keok, terus dicabutinya. Sudah separuh bulu ayam tadi menderita berdarah. Sudah separuh tercabuti, sudah itu ayam itu dilepas. Sudah ayam dilepas, diambilnya gandum segenggam, dikasih sama ayam tadi. Makan dia. Sudah itu gandum itu ditaruhnya di tangannya, dikasihnya satu-satu. Datang ayam tadi. Gandum itu dibawanya lari, dikejar oleh ayam tadi. Kemana-mana Hitler tadi pergi, karena dicecerkannya satu-satu, dijatuhkan satu-satu gandum tadi. Kemana pergi si Hitler tadi, dikejar oleh ayam tadi. Kenapa? Ayam tadi walaupun dia menderita, tapi dia mau makan sogok. Akibatnya dia tambah menderita. Akhirnya dipotong ayam itu tadi. Nah, seperti itulah kita bangsa Indonesia. Ada di kitab Injil. Hah? Kitab Injil ada. Dari kitab Injil tentang larangan Sogok. kitab apa? Bagus sekali. Kitab Keluaran pasal 23 ayat 8. Itu Taurat itu ya, ke kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 23 ayat 8. 23 ayat 8 tentang sogok. Ya. Mantap. Itu tambah wawasan kita. Coba baca. Janganlah kau terima sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikan perkara orang yang benar. Itu dia. Terus. Udah. Gitu aja. Kitab apa tadi namanya? Keluaran. Keluaran pasal 23 ayat 8. Keluaran pasal 23 ayat 8. Siapa yang lain menemukan? Ada lagi yang lain? Banyak tuh tentang sogok. Bahaya sogok. Yang kaya menang terus, yang miskin kalah terus. Raja pertama memakai motor. Raja kedua memakai kereta. Syarat utama menjadi koruptor, sogok menjogok jadi biasa. Jadi awalnya koruptor itu sogok menyogok kecil-kecilan, hadiah-hadiah. Lama-lama dia jadi koruptor. Masya Allah. Kenapa aku duduk di kursi? Terlalu lama duduk di bangku. Bagaimana aku tidak korupsi? Gaji sebulan habis seminggu. Seharusnya sebulan, seminggu udah habis. Terpaksa korupsi. Itu korupsinya orang miskin, kecil-kecilan hanya untuk makan. Tapi korupsinya orang sekarang, udah besar gajinya, ada menteri pangkatnya, sudah diperaikan gratis bil mobil merah, plat merah itu diberi kepadanya, masih juga korupsi. Orang ini bukan lagi potong tangan, seharusnya dipotong lehernya. Di mana itu diterapkan seperti itu, potong leher itu? Di Cina. Makanya pembangunan Cina sekarang tuh lancar. Kenapa? Dia akan dipotong lehernya atau hukuman mati bagi orang yang koruptor itu. Jadi ada presiden Cina yang dulu, berikan padaku 100 peti mati. Sediakan 1 untuk saya, 99 untuk menteri saya. Seandainya saya yang korupsi, itu ada peti mati untuk saya. Tembak saya, masuk ke dalam peti itu. Tapi kalau kalian menteri-menteriku, hakim-hakimku mengkorupsi, itu 99 ini adalah untuk kalian. Iya, bersih presidennya. Sudah komitmen dari awal, maka meningkatlah pembangunan Cina sampai hari ini. Namanya siapa? Sun Tzu siapa namanya itu? Jadi yang menerapkan hukuman mati itu malah di negara komunis, sangat anti terhadap korupsi. Di negara-negara yang beragama
malah bertoleransi terhadap korupsi. Ada puisi itu di Cina. Siapa yang korupsi dipotong lehernya. Di Arab, siapa yang korupsi dipotong tangannya. Di Indonesia, siapa yang korupsi dipotong masa tahanannya. Syair, puisi dari siapa itu? Yang dokter hewan itu. Jadi jangankan mau dipotong hartanya, dipotong tangannya, malah masa tahanannya dipotong. Ya Allah, memalukan. Padahal kita mayoritas beragama Islam. Ayat berapa? Kita ulangan. Masih kita ulangan. Coba. Tadi kemarin. Supaya tahu pula kita. Karena tak mungkin kita hanya berkawan dengan orang Islam aja. Dunia modern sekarang ini macam-macam agama yang berkawan dengan kita secara enggak sengaja. Apa? Kita ulangan pasal 16 ayat 19. Apa katanya? Janganlah kamu memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Siapa lagi yang nemukan ayat-ayat lain? Hadis boleh? Hadis tentang larangan sogok. Di kitab 1 Samuel pasal 8 ayat. Itu Injil tuh kalau Samuel tuh ya. Bukan. Taurat tuh. 1 Samuel? 1 Samuel pasal 8 ayat 3. Apa katanya? Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Nah, itu dia. Jadi banyak ya kita terdahulu itu melarang sogok dan pengalaman menghadapi orang-orang yang makan sogok. Yang tingkat dunia yang terkenal itu tembok Cina. Tembok Cina itu kan dijaga pintu-pintu itu oleh tentara. Karena ada tentara Mongol mau masuk ke Cina, ingin menguasai Cina. Tidak bisa. Karena tembok Cina itu ribuan kilometer, tinggi lagi 8 meter. Besar lagi. Tak bisalah dirobohkan. Tapi ingat kata orang Mongol. Memang tembok Cina itu tebal, tinggi, tak mampu dibom sekalipun, tak mempan. Paling-paling serpihan-serpihan sedikit saja kelihatan. Tapi katanya, yang mempan dengan peluru itu adalah penjaganya. Akhirnya penjaganya ini disogok. Pertama sogoknya itu perempuan cantik dari Mongol. Yang kedua uang, emas. Sogoklah pacaran dia, tak sadar dia sengaja dipancing. Ada senang dia dengan tentara Cina tadi dengan wanita Mongol. Udah tuh dikasih uang lagi, minum-minum bersama. Nah, ketika itulah dia bisikkan, "Tolong bukakan pintu ini bang ya," kata pacarnya. Kata yang lain, "Tolong bukakan pintu ini ya," kata orang yang ngasih makanan, kasih uang terus dengan dia. Seluruh pintu ini, diopornya dengan kawan-kawannya. Akhirnya masuklah tentara Mongol dari bawah pimpinan Kubilai Khan. Yang kan tuh Kubilai Khan, satu lagi Hulaku Khan, Kubilai Khan, masuklah menguasai seluruh Cina. Dikuasai oleh tentara Mongol. Nah, memang bentengnya tidak bisa diroboh, tapi melalui sogok bisa dikuasai Cina seluruhnya. Cina daratan oleh tentara Mongol yang sedikit, kecil. Tapi dia biasa naik kuda kemana-mana berkejaran. Jadi memanah dan menombak itu keahliannya. Menang. Tentara Mongol tadi dapat dia menguasai Cina. Pada abad yang ke-12. Setelah tentara Kubilai Khan tadi menguasai Cina, akhirnya dia ingin menguasai Indonesia. Pada abad yang ke-12 juga. Dengan berlayar membawa 1000 kapal ke kerajaan di Jawa. Raja Ketuang, siapa namanya waktu itu. Nah, ternyata utusan Cina menyuruh mereka bayar upeti atau disuruh takluk, tidak mau Raja Jawa. Malah orang yang diutusnya menyampaikan itu dipotong telinganya. Penghinaan bagi kami katanya. Kalau kami harus bayar emas setiap tahun.
kemudian kami harus tunduk kepada kalian. Berperang kita dulu katanya. Akhirnya yang kena potong telinga tadi itu melapor kepada tentara Kubilai Khan. Oh, tidak mau dia mengikuti kita katanya. Kami kirimlah 1000 buah kapal ke Jawa. Nah, ketika di kapal di Jawa berperang, menang tentara apa tadi itu? Tentara Mongol menang. Tapi setelah menang, dia sibuk dengan pesta pora kemenangan. Nah, waktu dia pesta pora kemenangan itu mabuk-mabuk sampai berjam-jam mabuk, di saat itulah dia diserang kembali. Akhirnya kalahlah tentara Kubilai Khan tadi. Berpencar kemana-mana. Ada yang ke Kalimantan, makanya ada yang sipit-sipit matanya itu orang Dayak Kalimantan. Ada yang larinya ke Nias, maka orang Nias itu mirip-mirip dengan Cina semuanya. Ya ahawu katanya, seoha gele bahasa Nias. Jadi orang Nias, orang Kalimantan, sebahagian katanya di Palembang. Ada yang mirip sekali dengan Cina. Ada yang dari Cina asli yang sudah masuk Islam. Ada yang tentara Kubilai Khan yang lari menyelamatkan diri ke pulau-pulau tertentu. Nah, itulah akibat sogok itu tadi ya, berbahaya.